Jadi kalau ditanya seberapa efektif, seberapa bagus kerampasan aset ini. Sekarang saja sudah banyak nih yang ketakutan. Jangankan untuk kalau sudah berlaku ya. Mudah-mudahan sebelum akhir masa sidang ini bisa langsung masuk ke pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Kami meminta maaf, belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat, dalam membangun bangsa dan negara. Undang perampasan aset itu RUU-nya sudah jadi. Ketika akan disahkan, tiba-tiba DPR nggak mau. Terpenting sekarang ini publik harus tahu isinya. Selama ini kan publik hanya mengetahui daripada judulnya. Dan kita tidak boleh tergesa-gesa juga dalam menyusun undang-undang. Tapi saat keadilan tidak dilaksanakan, kemarahan masyarakat semakin membabi buta. Segera sahkan RUU perampasan aset. Tidak ada lagi perdebatan. DPR dan pemerintah akhirnya sepakat, RUU perampasan aset harus jalan. Harus. Tidak bisa ditunda lagi. Setelah lebih dari 10 tahun cuma jadi bahan omongan, akhirnya aturan ini benar-benar naik meja pembahasan. Targetnya jelas, akhir September 2025, RUU ini wajib disahkan. Tidak ada alasan lagi. Kenapa bisa mendadak cepat? Bukan karena inisiatif DPR semata, bukan karena tiba-tiba mereka sadar. Tekanannya datang dari rakyat, dari jalanan, dari ribuan orang yang turun membawa suara yang sudah lama diabaikan. Demonstrasi besar-besaran membuat DPR tidak punya pilihan lain. Tekanan itu terlalu keras, terlalu nyata, dan jujur saja, terlalu malu kalau pura-pura tidak dengar. Akhirnya mereka bergerak. Bahkan dalam rapat resmi, pimpinan DPR sampai minta maaf. Ya, minta maaf. Mengakui kalau selama ini amanah rakyat belum dijalankan sepenuhnya. Permintaan maaf yang jarang sekali terdengar di gedung parlemen. Pertanyaannya, tulus atau sekadar strategi? Rakyat pasti menilai. DPR janji akan berbenah. Katanya proses legislasi akan lebih terbuka, komunikasi dengan rakyat diperluas, dan RUU perampasan aset jadi prioritas utama. Tapi mari kita ingat bersama, janji itu selalu indah di awal. Yang ditunggu rakyat cuma satu, apakah janji ditepati atau sekali lagi hanya jadi komoditas politik? Dan di sini taruhan besar dimulai. Kalau DPR betul-betul menepati kata-kata, mereka bisa mencatat sejarah. Tapi kalau gagal, jangan salahkan siapa-siapa kalau kepercayaan publik hancur lebih dalam lagi. Harapan rakyat sederhana saja, jangan cuma penjara, jangan cuma hukuman formalitas. Koruptor harus dipaksa mengembalikan setiap rupiah, setiap aset, setiap harta yang dicuri dari rakyat. Karena yang dicuri bukan sekadar uang negara, tapi masa depan jutaan orang. Dukungan datang dari Presiden Joko Widodo. Sejak 2023, pemerintah sudah 3 kali menyurati DPR untuk mendorong pembahasan RUU ini. Waktu itu ditolak, diblokir, dipingpong. Tapi sekarang, ketika rakyat turun dan sorotan makin tajam, barulah ada kesepakatan bulat. Ironis bukan? Dorongan presiden bisa diabaikan, tapi desakan rakyat ternyata lebih menekan. Dan Jokowi sendiri menyebut, undang-undang perampasan aset penting untuk memperkuat aturan yang sudah ada, undang-undang Tipikor, undang-undang TPPU. Artinya ini bukan tambahan biasa, ini senjata baru. Tapi senjata baru tidak ada artinya kalau hanya dipajang. Sekarang bola ada di DPR. Mereka sudah janji, sudah pasang target, sudah bikin pernyataan resmi. Semua orang menunggu. Dan rakyat tidak akan lupa, ingat baik-baik, rakyat tidak akan lupa. Karena ini bukan soal elit politik, bukan soal fraksi, bukan soal siapa dapat kredit. Ini soal rakyat Indonesia yang sudah terlalu lama menonton uang mereka dibawa kabur tanpa pernah kembali. Jadi pertanyaan akhirnya sederhana. Beranikah DPR membuktikan diri atau mereka memilih kembali jadi simbol kekecewaan? Mari kita bicara jujur. Selama ini DPR sering dianggap jauh dari rakyat. Gedung megah, sidang panjang, tapi hasilnya? Banyak yang bilang nihil. Rakyat makin susah, mereka malah sibuk dengan drama politik. Itulah kenapa RUU perampasan aset jadi ujian besar. Ujian kesetiaan. Apakah DPR benar-benar bekerja untuk rakyat atau sekadar menjaga citra di tahun politik? Ingat, kursi parlemen bukan panggung hiburan. Bukan tempat menyalurkan popularitas. Tapi faktanya, publik sudah lama gelisah. Kursi DPR dipenuhi figur artis, selebritas, bahkan influencer. Pertanyaannya, apakah mereka paham penderitaan rakyat kecil? Atau hanya sibuk menjaga kamera tetap menyorot? Ironinya jelas. Saat rakyat berjuang bayar sekolah anak, bayar rumah sakit, bayar beras yang makin mahal,
Di parlemen justru sering terdengar canda dan tawa. Kontras sekali, bukan? Dan disinilah rakyat bicara lantang. Demonstrasi beberapa minggu lalu adalah bukti. Ribuan orang turun ke jalan menuntut satu hal. DPR jangan main-main lagi. Jangan abaikan suara rakyat. Tekanan itu akhirnya tembus. Membuat DPR sadar mereka sudah di ujung tanduk. Sampai pimpinan DPR harus minta maaf. Permintaan maaf itu ibarat alarm. Alarm bahwa kepercayaan publik sudah berada di titik nadir. Tapi sekali lagi, rakyat tidak butuh kata manis. Rakyat butuh bukti. Bukti nyata bahwa koruptor tidak hanya dipenjara beberapa tahun, lalu bebas dan menikmati harta curian. Bukti bahwa aset yang dirampas benar-benar kembali ke kas negara, bukan hilang entah kemana. Presiden sudah mendukung penuh, pemerintah sudah dorong sejak lama. Yang menahan justru DPR. Jadi kalau sekarang mereka bergerak cepat, mari kita beri kredit pada siapa? Pada rakyat. Ya, rakyat. Karena tanpa tekanan publik, aturan ini mungkin masih jadi wacana kosong. Dan ini harus diulang. Kemenangan kecil ini milik rakyat. Milik orang-orang yang berani bersuara, yang berani turun ke jalan, yang tidak menyerah meski sering dicap remeh. Sekarang kita menunggu apakah janji September 2025 itu ditepati. Karena jika tidak, sejarah akan mencatat. DPR bukan hanya gagal, tapi juga mengkhianati rakyat sekali lagi. Dan rakyat, jangan pernah anggap remeh rakyat. Rakyat bisa sabar, tapi kalau sabarnya habis, jangan harap mereka diam. Risiko politiknya jelas. Kalau DPR kembali ingkar, legitimasi mereka bisa runtuh. Rakyat sudah terlalu sering kecewa. Dan kali ini amarah publik bisa lebih besar daripada sebelumnya. Ingat, 2025 bukan tahun biasa. Itu tahun krusial menjelang pemilu berikutnya. Setiap langkah, setiap janji akan direkam, diingat, dipakai rakyat sebagai bahan penilaian. Kalau DPR berani meleset, jangan kaget kalau gelombang protes baru muncul. Karena rakyat tidak lagi percaya pada basa-basi. Mereka sudah melihat sendiri, hanya tekanan jalanan yang bisa membuat DPR bergerak. Itu artinya ke depan rakyat tidak akan segan-segan mengulang resep yang sama. Dan bayangkan, di tengah pemilu yang panas, di saat partai sibuk jual janji, muncul lagi kegagalan besar. RUU perampasan aset tak kunjung disahkan. Itu bisa jadi bumerang. Bukan sekadar kritik, tapi penolakan total. Rakyat bisa memilih dengan caranya. Rakyat bisa menghukum lewat suara, lewat sikap, lewat tekanan sosial yang lebih keras. Karena pada akhirnya, politik hanya bisa bertahan kalau ada kepercayaan. Tanpa kepercayaan, kekuasaan hanyalah kursi kosong yang menunggu digulingkan. Di sisi lain, mari kita lihat dari sudut optimistis. Jika DPR menepati janji, jika aturan ini benar-benar disahkan, dan jika benar dijalankan konsisten, ini bisa jadi titik balik. Titik balik untuk memperbaiki citra, titik balik untuk membuktikan kalau wakil rakyat masih bisa dipercaya. Tapi garis tegasnya begini, rakyat tidak akan tertipu lagi. Bukan soal siapa yang berpidato paling lantang, siapa yang paling sering muncul di televisi, atau siapa yang paling banyak berjanji. Yang dilihat rakyat cuma satu, hasil nyata. Kembalikan aset yang dicuri. Buat koruptor jerak. Bangun sistem yang benar-benar berpihak pada rakyat kecil. Itu saja. Sesederhana itu. Dan kalau DPR gagal juga, jangan salahkan siapa-siapa kalau rakyat pada akhirnya memilih jalan lain. Karena demokrasi hanya bisa bertahan kalau ada keseimbangan. Rakyat percaya pada wakilnya, wakil menjaga kepercayaan rakyatnya. Begitu itu hilang, yang tersisa hanyalah panggung kosong penuh sandiwara. Mari kita bicara apa adanya. Selama ini, koruptor di negeri ini sering terlihat lebih nyaman di penjara daripada rakyat miskin di rumah kontrakan. Ironi bukan? Hukuman ringan, fasilitas mewah, bahkan ada yang bisa keluar masuk dengan alasan sakit. Rakyat hanya bisa geleng-geleng kepala. Bagaimana bisa orang yang merampok uang negara miliaran rupiah diperlakukan bak tamu kehormatan, sementara rakyat yang mencuri listrik untuk menyalakan lampu malah langsung digulung hukum tanpa ampun? Inilah jurang besar yang membuat publik muak. Hukum seperti punya dua wajah, keras untuk rakyat kecil, lunak untuk pejabat berkuasa. Dan RUU perampasan aset ini harus jadi ujian besar. Ujian apakah hukum masih bisa adil? Karena selama ini, logika koruptor sederhana. Uang bisa kembali dibawa pulang setelah bebas. Hukuman penjara hanya sementara,
tapi harta hasil korupsi tetap abadi. Kalau logika ini tidak dipatahkan, jangan harap korupsi berhenti. Karena selama masih ada jaminan tabungan setelah bebas, orang akan tetap nekat jadi maling berjubah pejabat. RUU perampasan aset bisa memutus rantai itu. Bisa menegaskan bahwa korupsi bukan investasi, bahwa hasil rampasan tidak akan pernah kembali ke pelaku, tapi ke rakyat. Tapi disinilah tantangannya. Apakah DPR berani menghadapi para kolega sendiri? Apakah berani melawan kepentingan politik yang mungkin terusik oleh aturan ini? Atau lagi-lagi, semua berakhir dengan kompromi? Rakyat tidak peduli alasan teknis. Tidak peduli tarik-menarik kepentingan. Rakyat hanya ingin melihat keadilan nyata. Yang korup bukan hanya dipenjara, tapi dibuat bangkrut. Habis-habisan. Karena uang yang mereka curi bukan milik pribadi, tapi milik seluruh bangsa. Dan kalau DPR gagal membuktikan itu, rakyat akan makin yakin hukum di negeri ini hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sebuah stigma yang sudah terlalu lama bercokol. Ironinya, jika stigma itu dibiarkan, kepercayaan pada negara bisa runtuh. Karena buat apa ada undang-undang kalau keadilan hanya jadi barang mewah? Korupsi bukan sekadar angka di laporan negara. Korupsi punya wajah. Wajah itu terlihat di anak-anak yang gagal sekolah karena beasiswa dikorup. Terlihat di pasien rumah sakit yang ditolak karena fasilitas tak memadai. Terlihat di jalan rusak, jembatan ambruk, dan desa yang tak pernah merasakan listrik meski anggaran sudah cair. Setiap rupiah yang dirampok pejabat, artinya satu pintu rezeki rakyat ditutup. Jadi ketika kita bicara perampasan aset, ini bukan sekadar urusan hukum. Ini soal keadilan sosial. Rakyat kecil selalu jadi korban pertama. Mereka yang paling dulu merasakan dampak korupsi, tapi paling belakangan merasakan manfaat pembangunan. Itulah kenapa rakyat marah. Itulah kenapa rakyat turun ke jalan. Dan kini, bola ada di tangan DPR. Mereka sudah janji, sudah targetkan September 2025. Tidak boleh meleset, karena rakyat tidak lagi mau menunggu wacana. Tidak lagi mau diberi janji manis. Kalau berhasil, DPR bisa mengubah sejarah. Mereka bisa membuktikan bahwa wakil rakyat masih punya nyali, masih punya integritas. Tapi kalau gagal, kegagalan itu bukan sekadar catatan politik. Itu akan jadi pengkhianatan. Pengkhianatan pada seluruh rakyat Indonesia. Jadi mari kita tegaskan sekali lagi. Kemenangan ini milik rakyat. Bukan milik elit, bukan milik partai, bukan milik politisi manapun. Rakyatlah yang mendorong, rakyatlah yang memaksa, rakyatlah yang menjaga, dan rakyat juga yang akan jadi hakim terakhir. Jika janji ditepati, rakyat akan memberi hormat. Tapi jika janji diingkari, rakyat pula yang akan menjatuhkan vonis. Inilah taruhannya. RUU perampasan aset bukan sekadar undang-undang. Ini cermin apakah negeri ini masih punya harapan untuk adil, atau kita hanya hidup dalam panggung sandiwara. Sekarang, waktunya DPR membuktikan. Rakyat menunggu, rakyat mengingat, dan rakyat tidak akan lupa.